Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdar. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjawab soal UTS yang sudah uh, ada. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi eh, yang yang meliputi manfaat manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan suatu masalah bisnis yang seperti biaya prosedur, pelayanan, atau suatu strategi bisnis. Yang nomor 2, jelaskan bagaimana proses data bisa menjadi informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi melalui 3 tahapan dasar, yaitu input, proses, output. Tahapan penghimpunan dan pencatatan data melalui komputerisasi dapat dilakukan dengan cara input data melalui aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Soal yang nomor 3, sebutkan manfaat penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Jawabannya yang nomor 3, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Soal yang nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan 4 strategi generik yang dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Jawabannya yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Yang selanjutnya yaitu
Yang nomor 2, strategi yang nomor 2, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Yang nomor 3, strategi yang ketiga, fokus strategi. Fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan ada hal berikut ini, yaitu pada pasar yang mempunyai kondisi potensiasi serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi yang berhasil, Anda harus fokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat, misalnya saja produsen mobil mewah. Strategi yang keempat yaitu strategi inovasi. Ada 2 strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Salah satu contohnya yaitu adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi ini dengan melakukan bidang transportasi secara online. Yang kelima, soal yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan 4 aplikasi utama untuk bisnis. Yang pertama yaitu ERP. ERP di sini adalah mengintegrasikan semua proses bisnis di bidang manufaktur, produksi, akuntansi, keuangan, pemasaran, penjualan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem perangkat lunak. Yang kedua, SCM. Sistem ini dikembangkan khusus untuk membantu pemasok, penyalur, grosir, dan perusahaan ekspedisi dan pergudangan berbagi informasi tentang pesanan produksi, tingkat persediaan dan pengiriman barang sehingga mereka dapat memproduksi dan mengirimkan barang secara efisien. Yang ketiga yaitu CRM. CRM itu memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan kepuasan, dan retensi pelanggan. Yang keempat yaitu KMS, sistem yang memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengelola proses dalam menangkap dan penerapan pengetahuan dan keahlian. Yang keenam, soal yang nomor 6 yaitu jelaskan apa itu yang disebut e-business dan customer. E-business memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-customer
termasuk proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.